Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Zalfaniasla dengan NPM 2210631050110 dari kelas 1E. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan relasi dan fungsi untuk memenuhi salah satu mata kuliah logika, matematika, dan himpunan. Yang pertama itu ada definisi dari relasi atau hubungan, yang dimana relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Relasi dalam matematika sendiri itu misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Selanjutnya ada cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi sendiri ada tiga. Yang pertama itu ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Di sini ada contoh yang dimana diketahui himpunan A adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, di sini diminta untuk tunjukkan relasi lebih dari himpunan A ke himpunan B dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang pertama itu diagram panah, bisa kita lihat pada gambar di sini. Himpunan A yang memiliki himpunan 0, 1, 2, 3, 4, dan himpunan B yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena lebih dari, maka panahnya ke arah 0 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6. Dan selanjutnya itu himpunan pasangan berurutan. Yang kita dapat itu menjadi R sama dengan 0,2, 1,3, 2,4, 3,5, dan 4,6. Selanjutnya ada diagram kartesius. Bisa kita lihat pada gambar. Ke arah horizontal itu adalah X, ke arah vertikal ialah Y. Dan di sini kita bisa kita isi titiknya melalui R. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya ada jenis-jenis relasi. Jenis relasi yang pertama itu ada relasi inverse yang memiliki definisi, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang apabila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Kita dapat notasikan menjadi R-1 B, A yang merupakan A, B anggota dari R. Contohnya, diketahui misalkan R adalah relasi yang menyatakan hubungan himpunan A dengan fakultasnya dari R-1, inverse dari R. Maka himpunan yang kita dapat itu ada A sama dengan mahasiswa dosen alumni, B, FEB, FK. Maka di sini yang ditanya itu kan relasi inverse. Kita bisa jawab R sama dengan mahasiswa, FEB mahasiswa FK, alumni FEB. R-1 itu menjadi FEB mahasiswa, FK mahasiswa, dan FEB alumni. Selanjutnya ada relasi simetrik atau setangkup. Relasi R pada himpunan disebut setangkup jika A, B merupakan anggota dari R, maka B, A anggota R. Untuk semua A, B anggota himpunan A. Di sini contohnya setiap kali kita menemukan pasangan dalam sebuah relasi, misalkan A, B
Maka cari apakah B, A juga ada. Jika tidak ada, maka relasi tersebut tidak simetrik. Contoh soalnya diketahui himpunan A sama dengan mahasiswa ekonomi pembangunan di Universitas Sumatera Utara. R-nya sama dengan Beni satu jurusan dengan Anto. Ditanya apakah R simetris? Jawabannya R adalah simetris. Karena jika dibalik, maka Anto akan tetap satu jurusan dengan Beni. Selanjutnya, jenis-jenis relasi yang ketiga itu ada relasi refleksif atau refleksif, yang dimana relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A merupakan anggota dari R untuk setiap A yang merupakan anggota dari himpunan A. Setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A yang merupakan anggota dari himpunan A tetapi tidak terdapat A, A yang bukan anggota dari R. Contohnya diketahui relasi nama lain pada himpunan kota. Himpunan A sama dengan Jakarta, Batavia, Medan, Melayu, Delhi. Eh, Himpunan R-nya Jakarta, Batavia, Medan, Melayu, Delhi. Maka jawabannya relasi R merupakan relasi refleksif karena setiap kota memiliki nama lain kota itu sendiri. Nama lain kota Jakarta adalah Batavia dan nama lain kota Medan adalah Melayu, Delhi. Selanjutnya yang keempat ada relasi antisimetrik atau tolak setangkup, yang dimana relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A, B merupakan anggota dari R dan B, A anggota dari R. Maka A sama dengan B. Untuk semua A, B anggota dari A dari himpunan A, semua A, B himpunan eh, anggota dari himpunan A. Misal R adalah suatu relasi pada himpunan bilangan asli yang didefinisikan Y habis dibagi oleh X, maka R merupakan relasi antisimetrik. Sebab jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, maka A sama dengan B. Misalkan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan R, R satunya 1,1, 2,1, 2,2, 2,3, 3,2, maka R1 bukan relasi antisimetrik sebab terdapat 2,3 R1 dan 3,2 R1. Contohnya, diketahui relasi negara-negara maju. Himpunan A ada Jepang, Israel, Amerika Serikat, Kanada, Australia. Maka himpunan R-nya Jepang, Israel, Jepang, Austria, Amerika Serikat, Kanada, Israel, Australia, Austria. Yang ditanya, tentukan apakah R merupakan relasi antisimetrik. Maka jawabannya R tidak simetrik karena Jepang, Israel anggota dari R, tetapi Israel dan Jepang bukan anggota dari R. Lalu yang terakhir pada jenis-jenis relasi ada relasi transitif atau menghantar, di mana relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B yang merupakan anggota dari R dan B, C yang anggota dari R, maka A, C juga anggota dari R.
untuk semua A, B, dan C yang merupakan anggota dari A. Misalkan, R relasi dalam himpunan A, R disebut relasi transitif jika berlaku A, B, R, dan B, CR, maka A, CR. Dengan kata lain, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Contohnya, A sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan relasi R didefinisikan oleh A relasi B jika dan hanya jika A membagi B di mana A, B merupakan anggota dari himpunan A. Maka jawabannya dengan memperhatikan definisi relasi R pada himpunan A, maka R dapat 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,3, 3,6, 3,9, 4,4, 4,8. Nah, ketika 2,4 ini anggota dari R dan 4,8 juga anggota dari R, terlihat bahwa 2,8 anggota dari R. Dengan demikian, R bersifat transitif. Lalu selanjutnya ada definisi fungsi atau pemetaan yang merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpapasan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Notasi fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan sebagainya. Di sini terdapat contoh gambarnya. Di sini ada himpunan A dan di sini ada himpunan B. Di sini himpunan A ini disebut domain dan himpunan B disebut kodomain. Untuk hasil dari himpunan B disebut range fungsi yang dimana daerah hasilnya menjadi 1, 3, 5, dan 7. Karena kita lihat dari uh, domain ini ke domain, ke kodomain, yaitu 1 ke 1, maka 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7. Maka ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, daerah hasilnya yaitu 1, 3, 5, 7. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi. Yang pertama itu ada fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi injektif adalah fungsi dengan tiap elemen kodomain tidak memiliki relasi lebih dari satu dengan elemen domain lain. Fungsi injektif disebut juga dengan fungsi satu-satu karena setiap elemen kodomain hanya dapat berelasi satu kali. Berikut contoh relasi fungsi injektif pada diagram pemetaan relasi fungsi. Di sini ada beberapa contohnya. Ada 2 contoh dari fungsi injektif dan yang di bawah ini bukan merupakan fungsi injektif. Selanjutnya ada fungsi surjektif onto. Fungsi surjektif sendiri ialah fungsi dengan semua elemen kodomain berelasi dengan elemen kodomain. Elemen domain. Jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A, dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F disebut fungsi pada himpunan B. Di sini juga terdapat beberapa contohnya. Pada fungsi surjektif ada 2, dan yang di bawah ini bukan merupakan fungsi surjektif. Next, yang terakhir pada sifat-sifat fungsi itu ada fungsi bijektif atau berkoresponden satu-satu yang memiliki definisi
fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Fungsi bijektif juga biasa disebut fungsi korespondensi satu-satu karena elemen domain atau domain dan kodomain semuanya memiliki relasi satu-satu. Di sini juga ada beberapa contohnya, bisa dilihat di sini fungsi A ke B, fungsi C ke D, fungsi E ke F. Selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama itu ada fungsi konstan yang misalkan FA ke B adalah fungsi disebut fungsi di dalam A, maka fungsi F disebut fungsi konstan jika dan hanya jika jangkauan dari F hanya terdiri dari satu anggota. Lalu yang kedua ada fungsi identitas, misalkan F A ke B adalah fungsi dari A ke B, maka F disebut fungsi identitas jika dan hanya jika range sama dengan codomain atau F A sama dengan B. Selanjutnya, yang ketiga ada fungsi linier, yang dimana fungsi linier ini fungsi pada bilangan real yang didefinisikan dengan fx sama dengan ax ditambah b. A dan B konstan dengan A tidak sama dengan 0, disebut fungsi linier. Lalu yang keempat ada fungsi kuadrat, fungsi f R ke R ke R yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a, b, c merupakan anggota dari R dan a tidak sama dengan 0. Maka disebut fungsi kuadrat. Lalu yang kelima ada fungsi tangga atau bertingkat. Fungsi tangga ini merupakan suatu fungsi fx yang disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Lalu yang keenam ada fungsi modulus atau mutlak. Fungsi modulus sendiri ini biasa juga disebut fungsi mutlak yang dimana suatu fungsi di dalam matematika yang memetakan di setiap bilangan real dan pada daerah asal daerah suatu fungsi menjadi bentuk nilai mutlak. Dan yang terakhir ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Yang dimana suatu fungsi fx akan disebut fungsi matematika ganjil jika berlaku rumus f min x sama dengan min f x. Sebaliknya, suatu fungsi akan disebut sebagai fungsi yang genap jika berlaku rumus f min x sama dengan fx. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam video atau pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.